Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan product life cycle atau siklus hidup produk, atau istilah lainnya adalah daur hidup produk. Sedangkan detil dari pembahasannya adalah yang pertama berkenaan dengan pengertian dari product life cycle itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam product life cycle, di mana ada tahapan penemuan dan pengembangan produk, ada tahapan perkenalan, ada tahapan pertumbuhan, ada tahapan kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahapan penurunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya siklus atau daur hidup produk atau dikenal juga dengan istilah product life cycle ini merupakan tahapan-tahapan proses perjalanan hidup dari suatu produk, mulai dari diperkenalkannya ke pasar hingga pada akhirnya hilang dari peredaran pasar tersebut. Nah, untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, tentunya produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama di pasar tersebut. Nah, mengenai definisi dari siklus atau daur hidup produk atau product life cycle itu sendiri, ada yang memaknai sebagai suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk sejak diperkenalkan ke dalam pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Definisi lain menyebutkan bahwa product life cycle ini merupakan suatu konsep yang penting di dalam pemasaran dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing dari suatu produk. Sedangkan ada juga yang memaknai dari siklus atau daur hidup produk ini adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Nah, siklus hidup produk ini merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif dari suatu produk tersebut. Suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup ini didasarkan oleh kenyataan bahwa yang pertama adalah produk ini memiliki umur yang terbatas. Kenapa? Karena ada kebosanan dari suatu pasar terhadap suatu produk ini menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang kedua adalah penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sebuah strategi yang baik untuk memperpanjang hidup dari produk itu sendiri. Dan yang ketiga adalah laba naik dan laba turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang keempat adalah produk memerlukan strategi pemasaran, strategi keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk tersebut. Ada 5 tahapan dalam siklus hidup produk itu sendiri. Yang pertama adalah tahap penemuan dan pengembangan produk. Selanjutnya yang kedua adalah tahap perkenalan atau introduction. Dan yang berikutnya yaitu tahap ketiga, tahap pertumbuhan. Dan yang keempat yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Nah, ini adalah 5 tahapan dalam siklus hidup dari suatu produk atau product life cycle. Terkait dengan
siklus atau daur hidup dari produk, maka kita bisa lihat dari diagram siklus hidup produk itu sendiri, di mana pada tahap pengembangan produk tentunya perusahaan masih mengalami yang namanya kerugian investasi, dan juga pada saat tahapan pengenalan atau introduction, dan baru mengalami yang namanya keuntungan itu adalah pada tahapan pertumbuhan, tahapan kedewasaan, dan pada tahapan penurunan. Namun pada tahap penurunan ini tentunya dia mengalami yang namanya penurunan dari omset perusahaan. Sedangkan yang benar-benar menikmati panen dari hasil penjualan ini adalah pada masa kedewasaan dari produk itu sendiri, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa setiap produk itu memiliki siklus hidup dari produk itu sendiri. Terkait dengan tahap penemuan dan pengembangan produk dalam produk life cycle atau siklus hidup dari suatu produk, maka dalam sebuah perusahaan, bila mana perusahaan tersebut itu ingin meluncurkan produk baru, maka ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Sehingga 4 hal tersebut itu dapat berdampak terhadap kesinambungan dari produk itu sendiri. Nah, apa saja 4 hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan timing. Kapan atau bilakah produk tersebut itu akan diperkenalkan ke pasar? Dan yang kedua adalah berkaitan di mana produk tersebut ini akan kita atau perusahaan tersebut itu lempar ke pasaran, di mana tempatnya. Ini tentunya berhubungan dengan strategi geografis. Dan yang paling penting ini adalah kepada siapa produk tersebut itu akan diperkenalkan atau akan menjadi konsumennya atau menjadi pelanggan. Sehingga ini berhubungan dengan prospek pasar sasaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana caranya. Tentunya ini berhubungan dengan strategi pemasaran pendahuluan, sehingga produk benar-benar dapat diterima oleh pasar. Dalam proses penemuan dan pengembangan produk ini ada 5 tahapan yang umum dilakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap peluang dari pasar itu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan yang namanya pemetaan, melakukan identifikasi terhadap potensi pasar yang ada, maka kita dapat menentukan produk apa yang akan dibuat dan dilempar ke pasaran. Nah, yang kedua yaitu mengutamakan proyek yang sedang berjalan. Tentunya proyek yang sedang berjalan ini adalah sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan kalau pasarnya beririsan, tentunya akan lebih memudahkan dalam pengenalan produk itu sendiri daripada kita bermain dalam pasar yang berbeda, dan ini membutuhkan cost yang lebih besar lagi. Namun kalau pasarnya beririsan, maka akan lebih mudah dalam memperkenalkan produk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya dan penetapan terhadap waktu. Karena kita membuat yang namanya timeline mengenai kapan produk tersebut itu akan diluncurkan. Oleh karena itu, membutuhkan yang namanya alokasi sumber daya untuk menghasilkan terhadap produk tersebut, baik dimulai dari R&D-nya dan produksinya. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah menyelesaikan terhadap rancangan project. Ini tentunya tugas dari Research and Development untuk membuat rancangan mengenai produk tersebut. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan hasil dengan proses, sehingga dari hasil tersebut kita evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan
ekspektasi dari pasar yang dibutuhkan dan bagaimana mengenai proses produksinya. Apakah membutuhkan sumber daya yang mudah atau sulit sehingga kita dapat menentukan terhadap produk tersebut itu dapat diterima oleh pasar. Nah, ada beberapa tujuan dari perencanaan produk bisnis yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah tentunya untuk memperkirakan mengenai kebutuhan barang yang dihasilkan dengan jumlah barangnya. Dan selanjutnya adalah mengamati keinginan dan membandingkannya dengan ramalan keinginan awal, kemudian melakukan revisi terhadap ramalan apabila terjadi yang namanya penyelewengan. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah memutuskan mengenai kapasitas pemesanan barang yang ekonomis terhadap bahan baku yang akan dibeli. Dan yang keempat yaitu menetapkan mekanisme stok yang ekonomis. Dan yang kelima, menentukan keperluan produksi serta tingkat stok pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah memantau terhadap stok serta membandingkannya dengan rencana stok, kemudian melakukan revisi terhadap rencana produksi tersebut di waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu membuat secara rinci mengenai agenda produksi, penempatan, pembebanan mesin, serta tenaga kerja yang digunakan. Sehingga ketika hal tersebut dilakukan, maka kita dapat membuat terhadap produk tersebut. Dalam tahap penemuan dan pengembangan produk itu sendiri ada 6 fase yang harus dilewati, di mana dari fase perencanaan, fase pengembangan konsep, fase perancangan tingkat sistem, fase perancangan secara rinci, fase pengujian dan perbaikan, serta yang terakhir baru fase peluncuran produk. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu dari proses dan organisasi pengembangan, perencanaan produk, identifikasi kebutuhan pelanggan, di mana ini berkaitan dengan spesifikasi produk, penyusunan konsep, seleksi konsep, serta pengujian konsep. Seterusnya yaitu membuat arsitektur produk, membuat desain industri, membuat desain untuk manufakturnya, serta membuat prototipe, serta membuat analisis ekonomis mengenai pengembangan produk tersebut, serta bagaimana pengendalian terhadap proyek tersebut. Nah, inilah hal yang perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan sebuah produk dalam tahap penemuan dan pengembangan produk tersebut. Berkenaan dengan tahapan proses pengembangan produk, maka kita akan mengenal yang namanya proses dan organisasi pengembangan produk, di mana hal ini menguraikan proses pengembangan produk secara generik dan memperlihatkan variasi penggunaan proses ini dalam berbagai situasi dan lingkungan industri, serta menjelaskan bagaimana seorang individu diorganisasikan dalam suatu kelompok yang terlibat dalam proyek pengembangan produk tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu berkenaan dengan perencanaan produk, di mana perencanaan produk ini menjelaskan mengenai metode untuk mengambil keputusan produk mana yang akan dikembangkan, serta keluaran dari metode ini adalah pernyataan misi untuk proyek tertentu, sehingga kita dapat menyusun yang namanya perencanaan produk. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan identifikasi kebutuhan pelanggan, spesifikasi produk, penyusunan konsep, seleksi konsep, dan pengujian konsep. Di mana dalam hal ini menguraikan aktivitas-aktivitas kunci pada fase pengembangan konsep. Hal ini tentu menuntut tim pengembangan produk mulai pembuatan misi serta
sampai pada tahapan seleksi konsep dan pengujian konsep tersebut. Dan dilanjutkan dengan yang namanya arsitektur produk, di mana hal ini mendiskusikan implikasi dari arsitektur produk tersebut terhadap perubahan produk, variasi produk, standarisasi komponen, kinerja produk, biaya manufaktur, dan manajemen proyek. Terakhir dijelaskan mengenai metode untuk membuat arsitektur produk tersebut. Selanjutnya yaitu membuat desain industri, di mana dalam desain industri ini menjelaskan mengenai peran desainer industri, isu-isu terkait dengan interaksi produk dengan penggunanya, termasuk pertimbangan terhadap aspek estetika dan ergonomi dalam proses pengembangan produk itu sendiri. Dan dilanjutkan dengan tahapan di mana melakukan desain untuk proses manufakturnya. Dalam hal ini tentunya perlu mendiskusikan mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk mengurangi biaya manufaktur. Teknik-teknik ini terutama diterapkan pada fase perancangan sistem dan perancangan detail sistem dari proses pengembangan produk itu sendiri. Selanjutnya adalah membuat prototipe mengenai produk tersebut dengan menjelaskan mengenai metode untuk menjamin upaya pembuatan prototipe produk yang berlangsung selama proses pengembangan diterapkan secara efektif. Dan berikutnya tentunya harus membuat analisis ekonomis mengenai pengembangan produk tersebut, di mana dalam hal ini menguraikan mengenai metode-metode untuk memahami mengenai pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap nilai ekonomis dari proyek pengembangan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengendalian terhadap proyek, di mana dalam hal ini menjelaskan beberapa konsep mendasar untuk memahami dan menggambarkan interaksi antara tugas-tugas di dalam proyek, juga menjelaskan mengenai metode untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pengembangan produk tersebut. Nah, inilah beberapa tahapan atau fase dalam proses pengembangan produk tersebut, yaitu pada tahap penemuan dan pengembangan produk. Tahapan berikutnya dalam product life cycle adalah tahap perkenalan atau introduction, di mana dalam tahap perkenalan ini produk mulai dipasarkan ke dalam jumlah yang besar meskipun volume penjualannya belum sesuai. Produk yang dijual pada dasarnya merupakan produk baru, di mana ini merupakan produk-produk yang benar-benar baru dikarenakan masih berada pada tahap permulaan, dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama pada biaya periklanan atau biaya promosi. Nah, promosi yang dilakukan tersebut memang harus secara agresif serta juga mengarah kepada branding dari produk tersebut untuk memperkenalkan merek kepada penjual. Di samping hal tersebut itu juga distribusi produk ini juga masih terbatas serta laba yang diperoleh oleh perusahaan ini juga masih sangat rendah. Nah, pada tahap perkenalan ini tentunya pertumbuhan penjualan ditandai hasil yang lambat dalam mencapai target pemasaran dan target keuntungan. Ada 4 strategi yang dapat dipilih dalam peluncuran produk baru pada tahap perkenalan ini atau tahap introduction ini. Tentunya dengan mempertimbangkan harga dan promosi. Apa saja 4 strategi tersebut? Yaitu yang pertama adalah strategi peluncuran cepat, di mana dalam peluncuran produk baru menggunakan harga tinggi dan level promosi yang tinggi. Ini berlaku dengan asumsi bahwa
Sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk tersebut dan mereka yang telah sadar ingin memiliki produk dan dapat membayar sesuai dengan harga serta perusahaan menghadapi persaingan potensial dan bermaksud untuk membangun preferensi merek dari produk tersebut. Sehingga ketika didasarkan pada tiga asumsi tersebut dapat menggunakan strategi peluncuran cepat. Dan yang kedua adalah strategi peluncuran lambat, di mana dalam strategi ini peluncuran produk baru dengan menggunakan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini masuk akal bila ukuran pasar ini terbatas. Sebagian besar pasar sadar tentang produk ini serta pembeli bersedia membayar dengan harga tinggi dan persaingan potensial belum membuat atau menjadi sebuah ancaman. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah mengenai strategi penetrasi cepat, di mana dalam strategi ini peluncuran dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Strategi ini bisa diterima bila pasar berukuran besar, pasar tidak menyadari kehadiran produk, sebagian pembeli peka terhadap yang namanya harga, terhadap persaingan potensial yang kuat. Ini ada persaingan potensial yang kuat dalam pasar tersebut. Terus biaya produksi per unit perusahaan ini menurun sejalan dengan skala produksi dan bertambahnya pengalaman dalam proses manufakturnya. Dan strategi yang keempat yaitu strategi penetrasi lambat, di mana dalam strategi ini peluncuran produk baru dengan harga rendah dan tingkat promosi rendah. Strategi ini secara akal itu dapat diterima bila ukuran pasar besar, pasar memiliki kesadaran yang tinggi akan produk, pasar peka terhadap harga, dan terdapat beberapa persaingan potensial. Nah, inilah yang dapat dilakukan untuk melakukan penetrasi terhadap produk baru pada tahapan perkenalan ini. Tahapan berikutnya dalam product life cycle ini adalah tahap pertumbuhan atau growth, di mana dalam tahap ini penjualan serta laba akan meningkat dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan adanya permintaan terhadap produk tersebut itu sudah sangat meningkat serta masyarakat sekitar telah mengetahui terhadap produk tersebut. Nah, dalam hal ini, maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif pada tahap sebelumnya. Nah, di dalam tahap pertumbuhan ini, pesaing ini sudah mulai masuk ke pasar, sehingga terdapat persaingan yang lebih ketat. Oleh karena itu, untuk dapat memenangkan yang namanya persaingan tersebut, ada cara untuk dapat memenangkan persaingan dan juga sekaligus memperluas dan meningkatkan distribusi dari produk tersebut, yaitu dengan cara menurunkan harga jual pada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini ditandai dengan yang pertama adalah adanya peningkatan secara pesat terhadap penjualan. Dan yang kedua yaitu para pesaing baru telah memasuki pasar dan tertarik dengan peluang produksi dan laba yang berskala besar. Dan yang ketiga yaitu selama tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Dalam hal ini, perusahaan meningkatkan kualitas produk serta menambahkan ciri produk yang baru dan gaya yang lebih menarik. Perusahaan juga menambahkan model baru dan produk penyerta. Perusahaan juga memasuki segmen pasar baru, serta perusahaan meningkatkan saluran distribusinya yang baru.
Selain itu, perusahaan beralih dari product awareness advertising ke iklan yang membuat orang lebih memilih produk tertentu atau produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan dalam hal ini, perusahaan menurunkan harga bagi pasar yang peka terhadap harga tersebut. Terkait dengan strategi yang dapat dilakukan pada tahap pertumbuhan ini, yang pertama adalah menyempurnakan mutu produk dan menambahkan model dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih menarik. Dan yang kedua yaitu berusaha untuk memasuki segmen pasar yang baru. Dan yang ketiga mencari saluran distribusi yang baru. Dan yang keempat yaitu mengalihkan pesan iklan dari pembentukan kesadaran atau awareness akan produk kepada keyakinan dan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Sehingga ini benar-benar merubah konsep terhadap yang namanya pengiklanan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka terhadap harga. Nah, itulah strategi yang dapat dilakukan pada saat tahap pertumbuhan. Tahapan berikutnya dalam product life cycle yaitu tahap kedewasaan atau maturity, di mana pada tahap kedewasaan ini dapat terlihat adanya penjualan yang masih meningkat. Namun dalam tahapan ini laba produsen ataupun laba pengecer ini mulai turun karena adanya persaingan pada harga yang sangat tajam, sehingga perusahaan dalam hal ini perlu untuk memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas yang baru mengenai produk tersebut. Dan pada tahap kedewasaan ini, usaha dalam melakukan promosi atau periklanan biasanya mulai ditingkatkan kembali untuk dapat menghadapi terhadap persaingan. Pada tahap kedewasaan ini, pada titik di mana tingkat pertumbuhan penjualan tentunya akan melambat dan produk akan memasuki pada tahap kedewasaan relatif. Nah, dalam hal ini ada 3 fase mengenai tahapan kedewasaan, yaitu yang pertama adalah fase kedewasaan bertumbuh, di mana dalam hal ini tingkat pertumbuhan penjualan naik, tapi tidak ada saluran distribusi baru yang dapat diisi. Dan yang kedua yaitu fase kedewasaan stabil, di mana penjualan pada fase kedewasaan stabil ini menjadi datar bila dilihat dari ukuran per kapita karena adanya kejenuhan pasar. Nah, sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk ini dan penjualan pada masa depan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan penggantian. Ini benar-benar produk mengalami yang namanya titik jenuh. Dan fase berikutnya yaitu fase kedewasaan menurun. Nah, pada level ini penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain serta substitusinya. Nah, oleh karena itu strategi yang dapat dipergunakan yaitu memodifikasi terhadap pasar dengan menemukan pembeli baru bagi produk tersebut serta memasuki segmen baru dan menarik pelanggan pesaing. Selain itu melakukan perbaikan terhadap produk, perbaikan kualitas, ciri dan corak produk serta memodifikasi marketing mix untuk mendorong adanya peningkatan penjualan. Bila kita rinci secara detail terkait dengan strategi pada tahap kedewasaan ini, yaitu yang pertama adalah
melakukan modifikasi pasar, dan yang kedua melakukan modifikasi produk, dan yang ketiga adalah melakukan modifikasi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, dalam modifikasi pasar ini ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu memperluas jumlah pemakai merek, di mana hal ini dilakukan dengan cara mengubah orang bukan pemakai untuk menggunakan produk tersebut. Dan yang kedua yaitu memasuki segmen pasar baru serta memenangkan terhadap pelanggan pesaing. Sedangkan untuk meningkatkan tingkat pemakaian per pengguna atau per pemakai, maka dalam hal ini perlu melakukan suatu tindakan atau strategi untuk meningkatkan tingkat pemakai tersebut dengan cara penggunaan yang lebih sering, sehingga kita perlu untuk melakukan yang namanya edukasi kepada pelanggan. Yang berikutnya yaitu lebih banyak pemakaian untuk peristiwa tertentu, dan yang ketiga adalah penggunaan baru dan lebih bervariasi, sehingga kita dalam hal ini melakukan yang namanya modifikasi pasar untuk meningkatkan penjualan. Nah, selain itu, strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan modifikasi produk, di mana modifikasi produk ini tentunya dilakukan dengan peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan, dan peningkatan gaya, sehingga orang tertarik kembali terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan modifikasi bauran pemasaran, terutama terkait dengan masalah harga. Nah, ini bisa dilakukan yang namanya penurunan harga. Selain itu, berkaitan dengan mekanisme atau tata cara dalam masalah distribusi, periklanan, promosi penjualan, serta pelayanan. Semua hal tersebut tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan kembali penjualan pada tahap kedewasaan ini. Tahapan terakhir dalam produk life cycle ini adalah tahap penurunan atau decline, di mana penjualan produk mengalami penurunan karena beberapa sebab, diantaranya yaitu adanya perubahan selera konsumen, adanya perkembangan teknologi, adanya peningkatan persaingan, dan juga meningkatnya perang harga serta adanya penurunan laba. Nah, hampir di semua macam jenis produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan ini akan mengalami yang namanya istilahnya kekunuan atau disebut juga keusangan. Dan dalam tahap penurunan ini perlu diganti dengan produk yang baru. Dalam tahap penurunan atau decline ini, produk baru harus sudah dipasarkan untuk dapat mengganti produk lama yang sudah jadul atau sudah usang tersebut. Nah, walaupun dalam jumlah pesaing sudah berkurang, namun pengawasan biaya ini tentunya menjadi sangat penting disebabkan karena permintaan sudah jauh menurun. Nah, jika produk yang lama itu tidak segera ditinggalkan tanpa diganti dengan produk baru, tentunya akan berdampak pada perusahaan akan hanya dapat beroperasi di suatu pasar tertentu yang sangat terbatas. Pada tahap penurunan atau decline ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, melakukan identifikasi terhadap produk-produk yang lemah yang sudah tidak mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, menentukan strategi pemasarannya. Bagaimana untuk menjual kembali produk tersebut atau meninggalkan produk tersebut dan mengganti dengan produk yang baru. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan keputusan penghentian terhadap pemasaran produk tersebut. Tentunya juga melakukan penghentian terhadap pengiklanan untuk produk tersebut. Namun jangan lupa
pada saat melakukan penghentian tersebut ada produk baru yang sudah di trial di pasar tersebut. Sedangkan ada beberapa alternatif kebijakan atau strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen pada saat penjualan mengalami yang namanya penurunan, yaitu memperbaharui fungsi dari produk tersebut. Dan yang kedua, meninjau kembali serta juga memperbaiki program pemasaran dan juga program produksinya agar lebih efisien. Yang ketiga yaitu menghilangkan ukuran, warna, serta juga model yang kurang baik. Dan yang keempat yaitu mengurangi sebagian jenis produk untuk dapat mencapai laba optimum pada produk yang ada. Dan yang terakhir yaitu melakukan kreativitas terhadap produk yang baru. Selain itu, ada juga strategi yang dapat dilakukan pada saat menghadapi tahap penurunan atau decline ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat yang namanya persaingan. Tapi ini benar-benar harus dikaji apakah perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut atau tidak, sehingga investasi yang dikeluarkan itu tidak keluar dengan percuma. Dan yang kedua adalah mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastian tentang industri itu dapat terselesaikan. Dan yang ketiga adalah mengurangi level investasi pada bagian yang tidak menguntungkan dan memperkuat investasi perusahaan di tempat yang menguntungkan. Yang keempat yaitu mengalihkan investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya. Dan yang terakhir yaitu melepaskan bisnis tersebut atau menjual aset dengan cara yang paling menguntungkan bila mana proses tersebut itu sudah tidak memungkinkan untuk dimenangkan oleh perusahaan dalam persaingan pasar. Terkait dengan karakteristik dan tujuan pemasaran untuk setiap fasenya atau setiap tahapan dalam produk life cycle ini dapat kita rinci bahwa untuk masalah penjualan pada tahap perkenalan ini tentunya penjualannya akan sangat rendah. Sedangkan pada fase atau tahap pertumbuhan, tingkat penjualannya ini akan meningkat secara cepat. Sedangkan pada kondisi atau fase kedewasaan, penjualan pada tahapan puncak di mana tentunya akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dan untuk fase penurunan atau tahap penurunan, kondisi penjualan ini akan mengalami penurunan. Nah, untuk biayanya pada fase perkenalan, ini biaya relatif sangat tinggi untuk setiap pelanggannya, sedangkan pada tahap pertumbuhan biayanya adalah rata-rata per pelanggan, sehingga dapat dilakukan penekanan pada fase kedewasaan yang berdampak biaya rendah per pelanggan. Begitu juga pada saat fase atau tahap penurunan biayanya per pelanggan ini adalah rendah. Untuk masalah laba pada tahapan perkenalan ini mengalami kerugian atau dalam kondisi negatif. Sedangkan pada tahapan pertumbuhan laba akan meningkat dan pada saat tahap kedewasaan ini laba yang diperoleh tinggi sekali. Sedangkan pada tahap penurunan, laba yang diperoleh oleh perusahaan akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, untuk masalah pelanggan tentunya
pada tahap perkenalan ini kita harus dihadapkan pada inovasi agar pelanggan mengenal terhadap produk yang kita jual. Sedangkan pada tahap pertumbuhan atau fase pertumbuhan tentunya dihadapkan pada pemakai awal. Sedangkan pada tahap kedewasaan ini sudah mulai mayoritas menengah. Sedangkan pada tahap penurunan pemakaian sudah mengalami yang namanya keterlambatan. Nah, untuk masalah pesaing tentunya pada tahap perkenalan ini tingkat persaingan masih sedikit dan pada tahap pertumbuhan tingkat persaingannya juga sudah mulai bertambah dan pada saat tingkat tahapan kedewasaan ini jumlah persaingannya sudah mulai stabil tapi mulai menurun dan ini ditunjukkan bahwa pada tahap penurunan tingkat persaingan jumlahnya sudah menurun. Nah, itu merupakan karakteristik dari masing-masing tahapan dalam produk life cycle. Sedangkan tujuan pemasaran pada tiap-tiap tahapan dalam produk life cycle ini pada tahap perkenalan ini adalah bagaimana menciptakan kesadaran dan keinginan untuk mencoba produk. Ini merupakan tujuan pemasaran pada tahap perkenalan. Sedangkan pada tahap pertumbuhan, ini tujuan pemasarannya adalah memaksimalkan pangsa pasar yang ada. Dan pada tahap kedewasaan tentunya berbeda lagi mengenai tujuan pemasarannya, yaitu memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan laba dan tentunya mempertahankan pangsa pasar yang ada. Nah, sedangkan untuk tujuan pemasaran pada tahap penurunan, ini tentunya adalah mengurangi pengeluaran atau kita melakukan yang namanya efisiensi. Sedangkan strategi pada masing-masing tahapan dalam produk life cycle ini kita lihat bahwa dalam fase perkenalan atau introduction ini berkaitan dengan strategi produknya adalah memberikan tawaran produk yang paling dasar, artinya memperkenalkan produk itu terlebih dahulu dengan harga yang tentunya kenaikannya adalah dapat menutupi biaya plus kita memperoleh margin walaupun sedikit. Nah, sedangkan untuk strategi distribusinya pada tahap perkenalan ini yaitu membuat distribusi yang selektif. Dan untuk masalah pengiklanannya yaitu membangun kesadaran produk di antara pemakai awal dan penyalur atau agen yang kita bentuk pada tahap perkenalan ini. Sedangkan pada pada strategi promosi penjualan tentunya pada tahap perkenalan ini menggunakan banyak promosi penjualan untuk menarik minat dari orang mencoba produk yang kita tawarkan. Nah, tentunya berbeda lagi strateginya pada tahap pertumbuhan, di mana untuk strategi produk pada tahap pertumbuhan ini adalah tawaran perluasan produk, pelayanan, dan juga jaminan ini harus diberikan. Dan untuk masalah harganya tentunya harga yang kompetitif untuk menembus yang namanya pasar. Dan untuk strategi distribusinya yaitu membuat distribusi insentif, artinya memberikan insentif terhadap distribusi atau agensi yang menjual produk kita. Dan untuk strategi pengiklanannya ini tentunya membangun kesadaran minat di pasar secara massal. Sehingga masyarakat mulai tumbuh kesadarannya secara massal untuk mempergunakan produk yang kita jual tersebut. Sedangkan untuk strategi promosi penjualannya pada tahap pertumbuhan ini adalah mengurangi untuk mengambil keuntungan dari besarnya permintaan konsumen, sehingga kita tidak terlalu mengambil margin terlalu besar pada setiap
komponen produknya atau setiap unit produknya, tapi secara kuantitatif keseluruhan margin tentunya akan kita peroleh menjadi lebih besar. Nah, untuk fase atau tahapan kedewasaan ini strateginya juga berbeda, yaitu untuk strategi produk dibutuhkan yang namanya diversifikasi merek dan diversifikasi model. Tentunya untuk masalah strategi harga, yaitu harga yang sama atau lebih baik dari harga yang diberikan oleh pesaing. Nah, untuk strategi distribusinya ini membuat lebih banyak saluran distribusi dengan cara distribusi insentif. Untuk masalah pengiklanannya, strategi yang dilakukan yaitu penekanan terhadap perbedaan dan manfaat dari merek yang ditampilkan atau ditonjolkan oleh perusahaan. Sedangkan strategi promosi penjualannya yaitu tingkatkan untuk mendorong peralihan terkait dengan masalah merek yang diperkenalkan oleh perusahaan. Nah, untuk tahap penurunan atau decline, tentunya strateginya juga berbeda dengan tahapan sebelumnya, baik itu tahapan perkenalan, tahapan pertumbuhan, atau tahapan kedewasaan. Pada tahapan penurunan ini, untuk strategi produk yaitu melepas jenis produk yang lemah yang sudah tidak diterima oleh pasar. Dan untuk strategi harganya tentunya diharapkan ada penurunan terhadap harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Artinya kebijakan harga yang dijalankan adalah dengan menurunkan harga. Sedangkan untuk strategi distribusinya yaitu secara selektif melepas distribusi baik itu agen ataupun toko yang tidak menguntungkan, dan kita memelihara jalur distribusi yang masih menguntungkan pada tahap decline ini atau tahap penurunan ini. Nah, untuk strategi pengiklanannya ini kurangi sampai pada tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pengguna setia saja. Artinya kita melakukan iklan yang notabene-nya hanya ditujukan terhadap pelanggan setia saja. Nah, untuk promosi penjualannya, strategi yang dilakukan adalah mengurangi sampai pada tingkat minimal agar cost tidak terlalu banyak yang dikeluarkan pada tahapan promosi ini. Untuk diketahui bahwa dalam strategi product life cycle ini ada beberapa elemen-elemen mengenai program pemasaran dari suatu perusahaan, di mana dalam penyusunan program pemasaran di suatu perusahaan itu komponennya terdiri dari pasar target atau segmen yang akan dituju dan juga adanya bauran pemasaran. Nah, kombinasi dari dua hal tersebut itu menetapkan yang namanya strategi pemasaran. Nah, dari strategi pemasaran tersebut dibutuhkan yang namanya waktu, prosedur kendali, dan secara detail mengenai tahapan-tahapan pemasaran, sehingga ini menjadi sebuah rencana dalam pemasaran. Dan rencana pemasaran itu tidak berdiri sendiri karena pastinya ada rencana pemasaran lainnya yang berhubungan dengan produk-produk yang lain, dan ini menjadi sebuah program pemasaran bagi suatu perusahaan. Dan ini tentunya tetap memperhatikan terhadap tahapan-tahapan pada product life cycle yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sebagai catatan penutup dalam pertemuan kali ini bahwa konsep dari siklus atau daur hidup produk atau lebih dikenal dengan product life cycle ini sebenarnya sangat baik digunakan untuk menginterpretasikan dinamika produk dan dinamika pasar, sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya dinamika yang terjadi terhadap produk tersebut dan bagaimana pasar ini menerima produk yang kita miliki atau yang akan kita jual. Nah, berkenaan dengan kelemahan dari konsep
siklus atau daur hidup produk atau produk life cycle ini yaitu kurang dapat digunakan sebagai alat prediksi karena sejarah penjualan menunjukkan pola yang beragam dan tahapan-tahapannya itu berbeda durasinya. Walaupun pada prinsipnya setiap tahapan dalam sebuah produk ini memiliki fase atau tahapan yang sama, tapi polanya itu beragam tergantung dengan produk itu sendiri dan strategi yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga berdampak pada durasi waktu pada masing-masing tahapan itu berbeda-beda. Selain itu, perusahaan juga menemukan kesulitan untuk mengetahui di tahap apa suatu produk itu sedang berada. Walaupun ada beberapa kriteria yang telah dipelajari untuk tahapan-tahapan tertentu, namun bagi perusahaan ini kadangkala menemui kesulitan sebenarnya produk ini pada tahap apa saat ini. Dan itu menyebabkan strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan berbeda. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.